Nih, Bapak dan Ibu semua, tentu kita tidak ingin melewatkan ya apa sebenarnya yang ada di pikiran dan keinginan Bapak Ibu semua. Mungkin ada pertanyaan dan macam mumpung kedua narasumber kita yang dari BPA ini masih standby. Karena kalau sudah waktunya azan nih kami untuk rapat di close dulu, di pending dulu. Mungkin kita buka session ya, Pak Indra ya, Pak Sugino ya, untuk teman-teman kabupaten kota maupun dengan universitas barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan dan mungkin nanti bisa dijawab secara interaktif oleh teman-teman dari BPN. Ya, ya begitu ya Pak Indra ya, Pak. Ya, siap, Pak. Ya silakan. Tadi dari universitas mau tolong disebutkan nama universitas dari mana dan silakan pertanyaannya sampaikan. Mana Pak? Baik, terima kasih Pak Moderator, narasumber yang telah mempersilahkan kami untuk bertanya, untuk sharing. Perkenalan kami Nana Heriana dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kami terima kasih paparan yang cukup jelas dari Pak narasumber. Ini langsung to the point saja, mungkin berkaitan dengan eh, pengelolaan atau jaringan dokumentasi dan informasi. Kami di sini hadir, alhamdulillah menyimak. Hanya kami ingin bertanya, posisi kami ini karena belum ada JDI hanya ya di kami. Ini bagaimana kelanjutannya? Satu itu. Sementara di struktur JDI itu memang adanya lintas kementerian. Nah, mungkin kami karena UBN ini di bawah Kementerian Agama, apakah kami ini yang bisa disumbangkan terhadap dokumen-dokumen yang kami berikan atau kami publish di setelah kami memang dijadikan JDIH itu kan bagian dari JDIH Visi Banten itu. Sedangkan kami memang secara hierarki itu terkait dengan dokumentasi informasi hukum ini eh, Pak Rektor sendiri tidak diberi kewenangan untuk dalam hal peraturan-peraturan yang bersifat mengandung kebijakan-kebijakan secara nasional. Mungkin skupnya hanya level internal saja kampus itu kan. Apakah memang sajiannya model begitu? Apakah memang kami ini menyajikan di dalam input konten di informasi hukum ini sifatnya regulasi Kementerian Agama? Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya ini jelas banget nih pertanyaan Pak Nana. Saya rasa perlu dijawab dulu ya, biar tuntas gitu. Karena ini penting untuk kita juga dapat pengetahuan juga nih dari uh, BPAN. Karena kami ketika roadshow juga pasti akan ditanya yang bagusan itu. Ya, mohon bisa dibantu jawab nggak nih Pak Dino dan Pak Indah? Dipersilakan. Kira-kira bagaimana menjawabnya bahwa mereka teman-teman ini itu katanya secara kedudukan rektornya tidak bisa membuat ya kebijakan terkait dengan peraturan lainnya yang diupload gitu ya internalnya saja. Terus itu perannya itu seperti apa nih ya, peran dari apa kalau seandainya dibuat dan belum ada kedudukannya juga ya di sana yang jadi benar-benar nggak ada aja ya strukturnya ya. Ya, belum ada di dalam keanggotaan JDIH Provinsi Banten. Tapi sudah kita jadiin anggota Pak. Betul. Ya, otomatis ada Ya, siap, otomatis siap. ada SK-nya sih. Terus memang kita belum merambat ke universitas karena kabupaten kota juga tadinya masih perlu tongkat gitu ya. Sekarang kan udah Dan kami sempat dengar UT sudah masuk dalam bagian JDIH. ya. Nah, model apa seperti sumbangsi kami di perguruan tinggi ini untuk dalam hal informasi hukum itu. Ya mungkin dari teman-teman BPAN bisa membantu nih. Kan udah ada MOU tadi ya. Gimana nih? Strateginya nih bagaimana supaya teman-teman universitas bisa masuk ke pembinaan provinsi? Silakan. Ya, izin Pak Moderator dari UBN ya, Pak ya? Win, Universitas Oh, Win. Oke, Sultan Win. Maulana Hasanuddin Banten. Nah, oke, siap. Jadi, Pak,
ini kalau saya lihat ya Pak ya, dari PTN-PTS yang hadir hari ini dari UIN Sultan Mauna Hasanuddin dan Sultan Ageng Tirtayasa ya. Sebenarnya memang dua PTN-PTS ini memang sudah diundang juga ya Pak ya, di kegiatan tanggal 6 Maret 2024. Kebetulan saya juga sebagai pengisi materinya di Kanwil Kumham Banten, Pak. Tuh. Jadi memang kalau memang waktu itu hadir ya Pak ya dari Sultan Ageng Tirtayasa dan UIN, harusnya ini sudah ada gambaran Pak harusnya. Artinya yang kedua kalinya Pak. Jadi artinya sudah ada gambaran langkah-langkah yang apa yang harus dilakukan gitu kan untuk melakukan pengolahan JDIH gitu. Dan juga kalau terkait tadi apa namanya dokumen hukum yang diolah di paparan saya juga tadi sudah dijelaskan ya Pak ya bahwa kalau untuk tingkat PTN-PTS itu memang yang diolah adalah dari jenis peraturan rektor, keputusan rektor, ya kan, termasuk juga surat edaran, MOU, itu. Itu yang peraturan di lingkungan PTN PTS, Pak. Jadi tidak harus bersifat nasional gitu. Karena memang marwahnya JDIH itu adalah dokumen hukum yang dikeluarkan oleh instansi atau anggota JDIH yang dimaksud, Pak, gitu. Nah, itu untuk yang peraturan. Nah, untuk yang non peraturan itu termasuk juga yang menjadi prioritas adalah buku hukum, misalkan termasuk nanti ada penelitian hukumnya atau nanti ada kegiatan yang terkait dengan hukum gitu kan. Nah, itu untuk yang monografi. Nah, selanjutnya juga artikel hukum. Itu kan memang kalau PTN-PTN kan itu tempatnya tuh, Pak. Itu sumbernya, Pak. Sumber literasi. Artinya banyak untuk jenis yang non peraturan ada di sana gitu kan. Termasuk nanti juga eh, peraturan yang tingkat nasional. Misalkan Permen Menteri Agama terkait dengan PTN PTS yang dimaksud gitu kan, atau terkait dengan hal-hal yang mengatur misalkan dari mungkin izin atau apa gitu kan yang terkait dengan PTN PTS yang dimaksud. Nah, termasuk juga yang diolah adalah putusan ketika memang ada putusan ya, misalkan putusan dari MA atau MK atau KIP gitu yang terkait dengan PTN PTS. Nah, itu termasuk ke dalam dokumen hukum primer yang harus diolah seperti itu. Jadi ketika nanti masyarakat mencari dokumen dan informasi hukum itu lengkap di masing-masing JDIH-nya gitu. Jadi tidak perlu lagi mereka googling-googling misalkan di Google gitu kan di browser, tapi langsung ke JDIH-nya yang bersangkutan. Jadi misalkan gini, ada calon mahasiswa ingin mencari surat edaran terkait dengan misalkan aturan yang mengatur organisasi di PTN PTS misalkan. Misalkan BEM-nya misalkan Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, itu sudah tersaji di JDIH. Jadi masyarakat itu benar-benar mendapatkan manfaat yang besar gitu, yang komprehensif gitu. Atau mungkin terkait dengan surat edaran terkait dengan biaya kuliah misalkan, tuition fee. Nah, nanti masyarakat punya gambaran, oh surat edaran terbaru ada kenaikan atau mungkin sama misalkan. Nah, seperti itu, Pak. Jadi memang yang diolah itu adalah dokumen hukum yang dikeluarkan atau dimiliki kalau untuk yang non peraturan ya Pak ya. Kalau untuk yang peraturan yang dikeluarkan instansi atau anggota JDA yang bersangkutan untuk yang peraturan. Kalau non peraturan yang dikoleksi tapi terkait dengan hukum seperti itu Pak. Nah, eh, kalau untuk apa Pak untuk terkait dengan kan kalau untuk mengolah atau mengolah JDIH kan pastinya harus memiliki website Pak. Website JDIH gitu kan. Nanti bisa koordinasi Pak dengan bagian IT-nya gitu dibuatkan gitu kan. Seperti ITB contoh lah ketika pertama kali mereka koordinasi kan mereka langsung buatkan gitu kan. Tapi memang kalau memang lebih baik lagi untuk pengolahannya yang memang lebih apa? Lebih simultan Pak memang dibuat juga Pak. Jangan lupa dasar hukumnya dari peraturan rektor termasuk nanti SK tim pengolahnya siapa saja. Jadi nanti mereka mempunyai tanggung jawab Pak atas tusinya JDIH seperti itu.